podcast kami hari ini dengan saya Aziza Nur Kusumawati dan rekan saya bernama Nur Hidayah Puspitasari. Saya Ranti Prilestari. Nah, di sini kita lagi ngebahas nih tentang perusahaan besar di podcast hari ini. Nah, perusahaan ini nih bernama PT Wahana Otomit Mitra Multiarta atau TBK yang bisa disebut WOM Finance atau perseroan yang didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing. Nah, kita punya narasumber nih di pekerjaan ini nih. Coba pertama kita sapa dulu dengan narasumber kita. Halo Kak Dika. Halo. Nah, Kak Dika ini nih kerja di WOM yang di bidang collection. Betul. Masuk pertanyaan. Coba dong Kak ceritain awal pertama kali Kakak masuk di bidang collection itu gimana sih? Oke. Pertama bidang PT Collection itu pertama nggak tahu ya. Collection itu apa sih? Ternyata collection itu adalah sebuah bidang perusahaan di PT WOM Finance yang berbentuk sifatnya penagihan ke debitur. Bagaimana debitur yang ada tunggakan mengenai angsuran, keterlambatan angsuran, disitulah tugasnya tugasnya collection menjalankan tugas untuk sebagai penagihan seperti itu. Terus juga pasti ada dong nih kayak proses-proses pertama untuk menjadi collection. Jadi kalau pertama prosesnya menjadi seorang collection adalah sebenarnya sama ya, komunikasi balik lagi karena kita langsung interaksi sama debitur dan pertama agak susah sih buat menjadi seorang collection karena di sini kita bicara tentang moral. Pertama adalah moral yang pertama ke nasabah itu kita tega nggak tega, harus nggak mau, tapi itu menjadi suatu pertanggungjawaban bahwa kita itu udah kewajiban kita sebagai pekerja, sebagai collection harus menagih para nasabah yang tertunggak di angsurannya seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih tugas dari collection itu sendiri? Jadi yang tadi saya bilang tugas collection itu adalah kita menagih keterlambatan angsuran ya, baik dari angsuran keterlambatan 1 bulan sampai dengan 2 bulan tergantung nasabahnya gitu. Jadi kalau sifatnya kita kunjungan ke rumah terus kita menemuin konsumen untuk menanyakan ada apa keterlambatan tersebut gitu. Setidaknya kita ada pendekatan untuk mengetahui ada apa sih keterlambatan konsumen itu sendiri seperti itu dan kapan sih nasabah ini bisa melakukan pembayaran seperti itu. Kalau pengalaman kerja di collection tuh kakak gimana ya? Kan pasti ada baik buruknya juga. Iya kan, pasti ya? dong, karena setiap pekerjaan itu ada plus dan minus ya. Iya. Nggak kita bilang plus mulu, kita nggak mau pencitraan dalam sebuah pabrik, tapi kita bilang plus minusnya adalah plusnya kita mengenal karakter orang. Oh iya. Pertama kita ketemu nasabah itu kan nggak cuma 1 atau 5 orang yang setiap bulan itu aja, tapi kita nemuin nasabah itu 100 bahkan sampai 400 nasabah, 400 orang cukup banyak. Jadi karakter nasabah itu berbagai macam. Jadi kalian sekaligus bisa belajar yang memang bisa mengenal lebih dekat dengan nasabah itu seperti apa sih caranya, bagaimana pendekatannya, bagaimana jika kita ketemu nasabah yang temperamental seperti itu. Jadi itu yang menjadi challenge buat kita, terutama challenge buat diri kita itu untuk bisa begini loh caranya, begini loh cara pendekatannya seperti itu sih. Kalau bagaimana kakak mendekati panggilan penagihan ke debitur gitu gimana kak? Cara mendekati panggilan ke debitur ya, panggilan yang gimana nih? Panggilan telepon gitu loh kan biasanya kalau misalnya pasti kakak juga nggak kayak tatap muka doang, pasti kayak ada panggilannya gitu kan. Ya, caranya gimana ya? Paling caranya kita konfirmasi dulu kali ya. Konfirmasi perkenalan. Iya, kita kan
biasanya sebagai collection memperkenalkan diri. Kalau kita ketemu nasabah baru ya, misalkan contoh dia baru mengajukan menjadi nasabah di PT World Finance, terus kita belum tidak pernah ketemu sama Iya. nasabahnya, biasanya kita perkenalan dulu, Iya. persen kita ketemu sama dia, atau kita WhatsApp ya, atau melewati komunikasi itu kayak kita kenalkan siapa diri kita, lalu kenapa kita menghubungi dia, pertama itu. Ketiga, jelaskan bahwasannya nasabah tersebut sudah melakukan keterlambatan pembayaran di berapa bulan yang dia terlambat, seperti itu. Jadi kan tadi kakak bilang banyak minusnya nih ya di pelanggan konsumen, pasti banyak temperamental gitu-gitu. Nah gimana sih cara Kak Dika ini bisa menghadapi konsumen kayak gitu tuh gimana? Baik. Boleh nih kasih tahu nih kita. Biasanya kalau aku pribadi ya, Iya. aku pribadi menemuin orang-orang yang temperamental, pertama kita tahu baca karakternya orang tersebut. Contoh, oh orang ini temperamental nih, berarti dengan cara kita berkomunikasi ke dia itu harus bisa lebih yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih ya? Yaitu saya bilang, misalnya kita tidak langsung menuju pembahasannya ke penagihan. Kita bahas dulu dengan pendekatan dia, apa sih yang dia suka, misalkan contoh hobi, ya udah hobi itu yang kita deketin dulu obrolannya itu, biar kerasa dia sudah ada chemistry sama kita, chemistry yang dibilang nyaman, dengan nyaman obrolannya kita, baru kita pelan-pelan masuk ke tentang pembahasan dengan keterlambatannya itu tersendiri. Jadi orang itu akan merasakan rasa hibah ya. Pertama, rasa hibah itu akan muncul ketika kita sudah merasa dapat dengan chemistry-nya dengan nasabah tersebut, seperti itu. Nah di sini kan ada teknik, pasti kakak bilang ada teknik komunikasi kan ya. Nah cara gunain buat pelanggan tetap bicara di telepon dengan kakak tuh gimana sih caranya, biar pasti kayak ada tiba-tiba ada yang matiin, ada yang gini, ada yang gitu kan kak ya. Kalau kita pertama yang tadi saya bilang ya, memperkenalkan diri dulu. Dan kebetulan kalau saya pribadi lebih bukan ke telepon, tapi lebih langsung interaksi ketemu sama orang. Tatap muka gitu. Langsung tatap muka. Jadi caranya untuk bisa dapat panggilan ke nasabah ya itu tadi, perkenalan diri, kedua siapa kita gitu kan, memperkenalkan apa sih ke permasalahan yang mau akan kita bahas pertama itu. Dan karena kan sekarang banyak ya panggilan-panggilan pihak desk collection itu yang mungkin menurut saya, maaf, kayak pinjaman online itu menurut saya yang terlalu tidak baik menggunakan bahasa tutur bahasanya, karena sekarang apalagi kita dilindungi hukum secara di negara kita. Ya, jadi kalau takut salah tuh takutnya di betul gitu. Karena kita sebenarnya pada intinya manusia itu punya hati, ketika kita bicara dengan secara hati to hati, aku rasa itu menjadi keluluhan si nasabah tersendiri untuk mau ngebales chat kita, seperti itu. Nah selanjutnya nih kan misalnya ya kakak kan bilang ke tatap muka. Nah kalau misalnya konsumen ini nggak ada di rumah atau dia kabur atau gimana, itu cara ngadepinnya gimana ya kak, cara ngatasinnya gitu? Oke. Atau Jadi tidak bisa dihubungin gitu. Jadi sebenarnya kalau seperti itu kita tatap muka atau dia pertama kita pasti mengunjungi rumahnya itu sekali pertama ya, kita nggak sekali doang tapi terus berterus. Jadi contoh kalau memang kita tahu, oh kita kan biasanya kita nanya dong ke tetangganya sekitar kan, bahwasannya nasabah tersebut atas nama tersebut kemana ya gitu kan. Jadi kita harus tanya dulu tuh, oh kalau kata dia kerja mas, oh oke. Kalau kerja kita tungguin lagi, balik lagi. Misalkan kita datang siang, ya sudah kita harus mengunjunginya itu menjelang malam atau after dia pulang kerja. Gitu kita kunjungi lagi. Terus kalau memang ternyata nggak ada juga, kita tungguin gitu, karena sebenarnya kerja di PT World Finance yang harus kalian tahu bahwasannya tingkat loyalitas itu diperlukan. Loyalitas waktu kalian untuk bekerja di situ sangat diperlukan, karena memang nggak semua nasabah itu adanya di siang hari, karena ada di tengah malam, kadang ada yang baru pulang jam 10 malam, bahkan jam 11 malam, dan itu kita harus
nungguin nasabah tersebut untuk bisa bertemu dengan secara tatap muka, ataupun jika mana memang nasabah tersebut pindah, ya kita mau nggak mau harus mencari terlebih dahulu, terutama dia setiap pengajuan pertama itu pasti ada namanya kontak darurat yang dicantumkan. Kita hubungi kontak darurat ya. Jika mana memang kontak darurat tidak bisa dihubungkan, biasanya kita langkah ketiganya itu kita lari ke PT tersebut, pekerjaan dia yang kerja di situ, misalkan dia cantumin pekerjaannya di PT mana. Nah disitulah kita datangi dan menanyakan bahwasannya nama tersebut ada nggak sih nasabah tersebut gitu. Kalau jika tidak ada ya paling cari caranya yaitu melalui dari tetangga-tetangga, kita kulik-kulik kemana sih dia, di kemana sih gitu. Siapa Tapi tahu. kalau dia yang kabur gitu, apakah kakak bakal bertindak kayak bawa hukum gitu atau gimana? Karena gini, sebenarnya kalau jika dia kabur, karena itu sangat merugikan dia sendiri ya. Pertama, Iya. di dunia di kehidupan kita di Indonesia itu perlu namanya BI checking. Oh, Nama data diri pribadi itu sangat penting banget. Jika mana kita nantinya ada rezeki pengajuan apa itu sangat penting. Karena kalau kita bicara beli cash belum tentu ya. iya. Kalau kita masih bisa belinya itu dengan kredit, kita mau nggak mau BI checking itu sangat dipentingkan. Pertama itu. Kedua, caranya adalah kalau mereka dekabur ya sudah, karena kita itu bekerja sama pihak ada namanya penagihan 4 bulan itu. Nah itu benar-benar dia nanti, karena kalau kalian tahu biasanya tuh ada tuh ya yang di eksternalnya itu, penagihan eksternalnya mungkin ya melalui jalur itu, entah ketemunya di jalan seperti itu. Karena kita ada kerjasama juga sama PT tersebut, biasanya seperti itu menjadi vendor kita atau pihak eksternal kita seperti itu. Nih Kak, kan pasti jadi collection tuh ribet ya Kak ya. Iya. Nah itu gimana sih, apa namanya, ada gak sih kayak pengalaman buruk dari kakak, pengalaman baik dari kakak itu kayak gimana? Oke. Ini boleh cerita sedikit? Boleh, nggak apa-apa. Jadi pengalaman buruk menurut saya pribadi yang saya alami bekerja di PT World Finance adalah menjadi seorang collection. Kita itu di apa ya, nasabah tuh lebih pintar dibanding kita. Saya pernah sekali kita punya satu perjanjian berdua antara saya sebagai collection sama dengan si pihak nasabah, bahwasanya dia akan membalikan suatu kendaraannya ke pihak komponen, karena kan dia sudah tidak sanggup bayar kan. Tapi di situ kita malah diputer-puter tuh sama si nasabah tersebut, kita diputer-puter, akhirnya mau nggak mau kita dibenturin sama pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Nah, temennya si nasabah tersebut. Sudah dicantumin. Enggak dicantumin. Iya, jadi kalian nih misalkan saya sama Ziza sebagai nasabahnya. Nah, kalian nih pihak ketiganya yang membuat suasana pada saat itu atau suatu perjanjian yang harus dan terlaksana tapi tidak terlaksana karena kalian berdua yang membuat suasana itu menjadi berubah yang sesuai awalnya kita mau ada perjanjian akan dibalikan kendaraan, tapi ternyata tidak, sama kalian dibuat seakan-akan ada pembayaran seperti itu. Karena sifatnya kita lihat dulu karakter si nasabah tersebut, apakah dia sanggup untuk melakukan pembayaran atau tidak. Kalau memang tidak ya sudah, maka perjanjian awal, karena pada saat kita tanda tangan kontrak ya sama antara pihak finance dengan calon nasabah, itu ada tertera bahwasannya tidak boleh di kendaraan tersebut dipindah tangani ke yang lain gitu. Atau bisa dibilang sekarang oper alih gitu, itu tidak boleh karena secara hukum juga tertera yang tadinya perdata mungkin itu bisa jadi pidana seperti itu. Nah, jadi yang menurut saya disitulah yang menurut kendala saya, yang kok ini saya jadi dibenturin sama orang yang bukan nasabahnya saya sendiri ya gitu. Karena ya itu sih balik lagi yang mungkin terkadang nasabah ngerasa dirugikan karena dia sudah bayar angsuran dan segala macam. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwasannya selama kita masih ada kontrak dengan pihak lembaga pembiayaan,
dengan belum angsuran dengan selesai, kendaraan itu anggapan kita tuh nyewa. Jika mana memang itu tidak bisa dibayarkan, jadi mau nggak mau itu harus dilepaskan ke pihak, dibalikan ke pihak lembaga pembiayaan sendiri. Seperti itu sih yang menurut saya, pengalaman saya yang kok saya malah jadi dibenturin sama segala macam ya dari beberapa pihak yang memang bukan nasabahnya itu sendiri, seperti itu. Nah, pasti pekerjaan kakak nih ada hubungannya terhadap public relation nggak sih? Kayak misalnya kayak komunikasi gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya dibilang ada kaitan apa ya, jelas dong kaitannya. Saya ini adalah jembatan. Karena public relation itu adalah menjaga nama baik citra perusahaan ataupun sekaligus menjadi jembatan untuk ke pihak eksternal maupun internal, kan seperti itu, dengan stakeholder perusahaan kan ataupun lembaga pemerintahan. Nah, kaitannya dengan public relation adalah saya sebagai collection itu adalah penyambung lidah perusahaan yang memang itu menjadi tanggung jawab nasabah kan gitu. Tapi dengan catatan bagaimana sih caranya, karena kita sebagai pihak collection itu sebenarnya kita perlu tahu juga bahwasannya kita sekaligus menjadi seorang public relationnya pihak tersebut. Dengan catatan kayak gimana kita menjaga nama baik perusahaan tersebut untuk bisa citranya baik di depan publik. Contoh, kalau saya dengan cara nagih saya yang kencang, contoh, ataupun marah-marah, apakah akan terlihat cap jelek oleh masyarakat sendiri? Karena apa? Citranya bahwasannya saya males pakai PT Komersial, misalkan seperti itu, karena penagihannya galak, bla 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 bla. Tapi kalau kita dengan cara penagihan yang bukan yang dibilang santai ya, tapi tetap tegas, tapi sopan, baik, pasti konsumen akan mengecap bahwa oke, PT Wong Finance biar kata begini penagihannya, tapi baik kok, dengan cara sopan kok, dengan cara attitude yang baik. Itu kan menjadi suatu citra perusahaan yang meningkatkan citra perusahaan tersendiri nggak sih? Dan itu akan menjadi nantinya larinya ke nasabah, itu akan masih lebih ke ya sudah menjadi tingkat penjualan PT Wong Finance sendiri itu akan lebih naik lagi kan. Seperti itu sih public relation yang mungkin yang saya lakukan dan yang saya tahu bahwasannya public relation itu yaitu kita sebagai penyebar penyambung lidah kita dari PT Wong Finance ke pihak nasabah tersendiri, seperti itu. Udah selesai nih kita podcast hari ini, udah dijelasin juga tentang kayak pengalaman dari collection, apa sih collection itu. Selanjutnya kita makasih banget buat Kak Dika udah jadi narasumber kita. Makasih ya Kak. Nah, selanjutnya kita juga punya narasumber yang kedua. Oke, kita next video. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya, Endianor Pratama dan Amalia Yoktaviani. Nah, jadi saya dan rekan saya kali ini tuh akan bertanya pada narasumber nih. Pada kali ini kita kenalan dulu sama narasumber kita. Hai, kenalin nama gue Intan Trisna, bisa panggil gue Intan. Oke, jadi ini adalah narasumber kita yang kedua. Jadi kita nih bakal ngobrol-ngobrol santai Kak. Ya oke. Nah, jadi dia ini adalah kerja di suatu perusahaan besar ya di Indonesia. Nah, dia ini seorang HR atau Human Resource, betul? Betul. Nah, jadi boleh nih kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Boleh. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama itu gue pengen tahu sih gimana riwayat pendidikan. Oke, untuk pendidikan. Jadi gue ini lulusan S1 Manajemen di Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat. Kata Barat ya? Yuk. Oke, nah terus gimana sih awal-awal cerita Kak Intan nih bisa kerja di bagian human resource gitu? Jadi awalnya itu gue di perusahaan yang pertama itu gue dari resign. Lalu pas banget COVID ada teman yang share lowongan kerja di sosial media, Instagram, WhatsApp, gue lupa. Akhirnya gue apply, itu posisi bagian HR recruitment. Jadi gue apply aja di situ. Dan akhirnya gue keterima. Gitu.
Jadi pas baru masuk ke HR ini waktu COVID dari teman gitu jadinya ya. Iya, dari teman. Gua Oke, coba oke. play. Nah, terus sebenarnya tuh proses awalnya sih gimana bisa jadi human resource? Terus kenapa gitu lu bisa tertarik lu bisa kerja di ngambil kerjaan jadi human resource nih? Awalnya kenapa gue ngambil dan tertarik di bagian human resource ini, sebenarnya iseng-iseng awalnya, cuman iseng-iseng apply, terus gue dapat kerjaan, posisi pas banget HR recruitment development. Terus tertariknya itu karena pengalaman baru, gue bertemu-temu sama kandidat-kandidat di luar sana, gue belajar buat komunikasi antara pihak eksternal dan internal, dan itu asik banget sih menurut gue, itu menarik bagi gue. Oke, jadi banyak pengalaman baru nih di Pengalaman baru. pekerjaan lu yang baru ini ya, human. Betul. Udah berapa lama sih jadi human resource nih di perusahaan yang sekarang? Sebenarnya kalau yang posisi job desk gue yang sekarang ini, gue lebih ke pendataan eksternal. Kalau untuk lamanya, gue udah 3 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Oh, lumayan 3 berarti ya. tahun. Oke. Jadi terus kita juga mau tahu nih gimana sih pengalaman kerja lu di bagian human resource nih? Ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya kah gitu? Boleh di-sharing lah. Kalau untuk pengalaman, kita bahas pengalaman buruknya dulu ya. Kalau untuk pengalaman buruknya itu, awalnya gue dapet di rekrutmen karena gue kan berdua sama temen gue. Gue disuruh untuk kayak pengrekrutan besar-besaran, terus juga misalkan gue udah nyeleksi nih kandidatnya apa aja dari user, terus nggak memenuhi kriteria perusahaan, itu sulit dan buruk bagi kami gitu, karena mungkin perusahaan itu ingin mencari karakter atau kriteria kandidat yang sesuai masuk di perusahaan tersebut gitu. Untuk baiknya, ketika kita sudah merekrut suatu kandidat yang sudah masuk nih kriteria perusahaan dan user oke, itu enak banget, jadi nggak usah nyari-nyari lagi gitu, udah dapet, karena kan susah sekali ya cari manpower di sekarang ini tuh. Jadi banyak menyeleksi Seleksi orang banget, lah ya, betul. individu-individu yang beda-beda gitu. Oke, Betul oke. sekali. Terus sebenarnya itu kan adalah sedikit persamaan nih dari human resource sama ke public relation gitu, sama-sama berkomunikasi juga dengan publik atau dengan individu sama orang. Nah, terus membangun kepercayaan juga nggak sih sama orang kan gitu, dan juga pasti menceritakan informasi-informasi yang harusnya bisa dimengerti lah sama orang lain. Nah, buat tanya selanjutnya boleh Amalia. Ada nggak sih Kak yang sebuah proses dari human research itu yang menyangkut dengan public relation? Kalau di perusahaan yang gue kerja ini, kalau kita bahas public relation ini udah punya divisinya masing-masing. Kalau gue lebih ke rekrutmen, nanti kalau untuk bahasanya jubir atau public speakingnya itu dia lebih ke divisi HR legal. Jadi beda ya Kak? Beda divisi, beda job desk, beda divisi. Susah nggak sih untuk melakukan komunikasi dengan karyawan lain dalam konteksnya nih untuk mengefektifkan program kerja serta meningkatkan hubungan pekerjaan di dalam ruang lingkup pekerjaan kakak nih? Oke, kalau misalkan untuk komunikasi, memang komunikasi itu adalah salah satu sangat penting ya bagi kita semua gitu. Apalagi kita punya pasangan, komunikasi antara lawan pun pasti berantem gitu. Apalagi dunia kerja itu komunikasi itu nomor 1. Dan memang dunia kerja juga antara divisi pun juga harus saling berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi menurut gue tuh komunikasi itu penting banget biar berjalan lebih lancar. Terus di kantor kakak tuh ada nggak sih narasumber atau orang lain yang bekerja sebagai public relation? Kalau untuk narasumber untuk kerja terkait public relation ini, mungkin dia lebih yang aku udah bahas tadi ya, IR legal, dia lebih kayak ke eksternal, ke pihak-pihak luar. Jubirnya perusahaan itu dia mentok gitu, numpuk di legal, lebih ke legal sih kalau di perusahaan gitu. Nah, sebagai seorang human research nih,
Kakak pernah nggak sih kerja sebagai public relation atau bekerja sama dengan orang yang bekerja sebagai public relation? Kalau untuk kerjasama sih di perusahaan gue tuh udah satu back office itu udah beberapa divisi gitu. Misalkan ada divisi gue HRD, ada lagi yang gue bahas tadi legal. Udah punya job desk-nya masing-masing sih. Jadi kalau untuk kerjasama paling untuk tektokan koordinasi antara kerja aja gitu. Oke, mungkin itu aja sih Kak Intan Oke. untuk pertanyaannya kali ini. Sebelumnya gue mau terima kasih banyak banget. Terima Oke, kasih sudah terima mau wawancara kasih. sama kita. Ya. Terus juga banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin juga nih dari perbedaan antara PR dan HR juga itu sangat-sangat mungkin entah ada persamaannya atau nanti ada perbedaannya nanti itu mungkin ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi mungkin gitu aja buat podcast dari kelompok kita. Sebelum terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.